Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Terima kasih untuk para pemateri yang hadir pada pagi hari ini. Akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ada M. Faris Setiawan, pemateri yang pertama. Pemateri kedua ada Safwan Hadi. Pemateri ketiga ada Sasmita Uci Wulandari. Pemateri berikutnya ada Kak Sania Rizkiah. Tapi untuk yang akan menyampaikan pertama kali adalah Kak Sania Rizkiah ya, yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Karena beliaunya sedang dalam keadaan repot juga, wisuda, saat ini tengah menghadiri wisuda, maka akan memberikan materi untuk yang pertama kali. Nah, kira-kira begitu. Untuk anak-anak pertama ada Kak Sania, silakan untuk memberikan materinya pada pagi hari ini. Gitu. Ya, Judul terima kita, kasih, Bu Resi. ya sama-sama. Judul kita adalah mau kemana setelah SMA. Jadi bagaimana yang telah Kak Sania rasakan kala itu, kira-kira begitu. Silakan dibuka. Bukan ketika lulus SMK, yaitu memperbanyak relasi, memperbanyak organisasi. Karena kita kan masih muda nih. Kalau kan waktu muda kita, hidupnya dihabiskan main-main aja, buat cuman hura-hura aja, buat apa? Kita nggak tahu. Imas tahun depan kita mau jadi apa kalau misalkan masa muda kita hanya buat main-main aja gitu. Terus yang saya ini yaitu tadi diorganisasikan bekerja sebagai owner online shop. Hanya itu saja, karena saya kan kalau di umur remaja beranjak dewasa itu udah mulai sukar orang tua gitu. Jadi kalau nggak dikasih ya nggak minta tapi nggak mau minta kan, nggak punya duit gitu kan. Kalau usia remaja menuju dewasa tuh akhirnya saya mulai ini bekerja di online shop yang meskipun nggak terlalu besar tapi buat jajan karena dulunya saya waktu SMK itu pernah mengalami penyesalan banget karena dulu saya kan mau. Terima kasih Kak Sania. Terus jadi owner online shop itu sebelum kuliah apa sudah saat kuliah ini? Mulai SMK Bu, mulai kelas sudah 11. mulai kelas 11 sudah jadi owner ya, sudah punya sendiri gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengalaman apa setelah kakak-kakak ini lulus dari SMA? Jadi pengalaman apa yang dirasakan? Bingung nggak menentukan arah setelah dari lulus SMA, SMK ini mau kemana tuh bingung nggak? Terus pengalamannya bagaimana sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini? Itu. Terus kemudian yang kedua adalah pesan untuk adik-adiknya apa? Kira-kira adik-adiknya ini dapat pesan seperti apa untuk kehidupan mereka gitu dari pengalaman kakak-kakak. Seperti itu ya. Baik, saya mulai langsung. Untuk pemateri pertama, Kak Bayu, silakan menyampaikan bagaimana pengalamannya setelah lulus dari SMA atau SMK. Setelah saya lulus SMA atau SMK, itu saya sebenarnya udah nggak bingung mau menentukan arah. Karena memang waktu SMK saya, karena mungkin saya sedikit belok ya nggak sedikit juga sih, itu banyak banget beloknya. Dari rekayasa perangkat lunak,
yang notabene itu di teknologi informatika, lalu waktu kuliah langsung terjun ke kebahasaan. Itu kan kayak belok atau terbalik gitu kan. Ikuti aja passion yang kalian punya. Karena sesuatu yang sesuai passion itu akan lebih nyaman dijalani gitu. Misalnya saya ini meskipun saya PP 30 kilo setiap hari dari rumah itu nggak kerasa capek gitu. Karena karena emang seneng gitu. Baik, mungkin pertanyaannya nanti disimpan untuk Kak Bayu ya. Bisa chat Burasi atau bisa di chat di sini di chat room. Baik Kak Bayu, terima kasih atas pengalaman dan arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang apa yang saya akan lakukan setelah lulus SMA ya Bu ya. Iya. Mungkin dari aku ini kan aku dari pandangan dunia industri kreatif nih. Dunia industri kreatif ya, salah satunya startup. Nah, menurutku sih dari pengalamanku kemarin tuh, aku pertama tuh balik lagi ke kebingungan apa yang aku lakukan setelah lulus SMK. Nah, waktu itu aku tuh awalnya bingung tuh mau kemana, terus akhirnya aku nemu jalan dimana aku harus kuliah atau kerja. Nah, akhirnya aku ambil keputusan buat kuliah yang pertama. Nah, buat kuliah, namun di tengah perjalanan aku akhirnya mutusin nyari kerja gitu. Nyari pekerjaan karena apa? Karena ya pertama faktor ekonomi juga dari keluarga. Akhirnya aku nyari kerja. Nah, yang pertama aku lakukan tuh aku ngikutin namanya bootcamp. Nah, buat adik-adik ini kesempatan buat bootcamp gratis tuh banyak sekarang, dan untuk mengikutinya gampang banget gitu sih. Nah, bootcamp itu apa sih Mas? Bootcamp itu kamu nanti dilatih selama beberapa bulan di sana dan dikasih materi, skill, dan kemungkinan besar nggak ada di sekolah kamu sih materinya. Lanjut pemateri berikutnya Kak Hati, monggo Kak Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabban Hati. Sekarang kuliah di Politeknik Negeri Malang dengan jurusan Teknik Mesin. Mau nyampaikan apa ya Bu? Udah disampaikan semua ini. Ya Kak Hati aja pengalamannya. Mungkin dan trik aja ya Bu ya. Iya. Buat kalau misalkan dari adik-adiknya ini mau kuliah atau kerja, itu kan sudah pilihan kalian sendiri kan ya. Kalau menurut saya sih mendingan kalian lebih cenderung kemana gitu aja. Misalkan kalian pengen kuliah, lebih banyaklah channel gitu loh, banyaklah cari informasi terutama mengenai fakultas, mengenai universitas. Itu terutama di kuotanya, kalau misalkan mau daftar di sana itu berapa. Setelah itu siapkanlah semua, mulai dari nilai-nilai yang kalian punya. Jadi pasti beranggapan adik-adiknya ini kuliah itu mahal, bener nggak? Kalau dari kuliah sih ada beberapa yang notabene itu nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah gitu. Tapi di situ juga banyak kok kayak beasiswa, masalah keringanan KT atau SPP, terus apalagi kalau misalkan kita sudah dapat beasiswa dibiayai negara, kita berprestasi mungkin bisa sampai lomba-lomba ke luar negeri, jalan-jalan dibiayai oleh negara, bahkan lebih wow gitu. Kalau adik-adiknya ini kan pasti saya kan dari keluarga yang berkecukupan Kak, tapi takut nih mau kuliah. Janganlah berpikir seperti itu sebenarnya. Kalau saya pribadi sih dulu nama saya Susmita. Sekarang jadi mahasiswi di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Sejarah. Yang saya lakukan setelah
apa sih yang saya lakukan setelah lulus SMA. Saya dulu itu lulus tahun 2018, saya sempat bingung mau kemana, mau apa. Kelas 3 itu sama sekali saya tidak memiliki target mau kerja atau mau kuliah. Akhirnya saya cuma ikut-ikutan teman mau kerja, mau ikut rekrutmen kerja di sekolah, saya ikut. Tapi saya selalu tertolak karena faktor tinggi badan. Waktu itu di sekolah itu selalu diminta syarat tinggi badan. Nah, tinggi saya itu tidak pernah memumpuni ya. Saya mungkin terlalu pendek atau gimana nggak tahu. Akhirnya saya akhir-akhir banget itu saya ikut kuliah, ikut teman saya juga ikut-ikutan. Saya tanya-tanya ke BK. Nah, itu saya kan sempat konsultasi sama orang tua, tapi orang tua itu mintanya kamu kerja aja kayak gitu. Karena juga faktor ekonomi ya. Jadi buat kalian yang ingin kuliah, kalian silahkan konsultasi ke BK, tanya-tanya ke BK. Buat yang kurang mampu, kalian bisa ikut bidik misi. Jangan pernah menyerah. Selama kalian punya mimpi itu, silahkan gapai mimpi kalian, cari passion kalian mulai dari sekarang. Terima kasih. Itu untuk sesi kedua ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakaknya yang tadi ya. Saya akan membuatkan link lagi untuk sesi berikutnya. Terima kasih untuk yang sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.